Ya, Anda masih bersama dengan Lunch Talk dan kita masih membahas ya Egan mengenai kenaikan harga beras. Betul. Ya, saya kembali ke Mas Iksan. Mas Iksan, kalau menurut Anda ini sekarang upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, operasi pasar gitu, akan seberapa besar sih itu akan menstabilkan harga selama ini? Efektif atau tidak? Jadi operasi pasar itu nggak bisa dilihat dari yang pertama cuma besarannya aja, karena memang Bulog tuh hanya menguasai misalnya kurang dari 10% kan stok nasional, sisanya memang di kalangan pedagang sebenarnya. Tapi sebesar apapun, ketika misalnya digerojokan kan istilahnya itu, digerojokan kayak tadi kita lihat di layar TV dijual 6.800, itu bukan operasi raskin, operasi pasar murni. Dijual langsung ke masyarakat, tentu dampaknya ada, stok bertambah, suplainya naik, harganya turun. Tapi ya sekali lagi itu kedepannya ini yang mesti dipikirkan seperti apa, karena memang apakah kita memperkuat Bulog yang pertama, alternatif masalah swasembada ini karena harga pasti fluktuatif, atau memang mau tidak mau, suka tidak suka, kalau betul-betul kita ingin berswasembada ke depan, masyarakat dan pemerintah harus menerima kenyataan bahwa harga beras ini memang harus naik gitu. Jadi kan selama ini tekan terus karena ada alasan ini komoditi politik, ada protes dari konsumen, tapi sebelahnya argumen ini kan juga harus dilihat. Kita juga bukan hanya ada kepentingan petani juga, ada produsen ya, ada kepentingan pedagang juga yang kita tidak bisa tutup mata gitu loh. Kalau mau betul-betul komitmen peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya, mungkin seperti juga di minyak, kita harus menerima kenyataan bahwa sudah saatnya harga beras ini jangan ditekan-tekan terus gitu. Kalau misalnya sekarang sebetulnya kita sudah bisa membaca polanya ya, kalau misalnya memang panen raya akan terjadi beberapa bulan ke depan, Desember akan selalu menurun. Nah, kenapa kok terkesan kayaknya pemerintah itu selalu telat begitu loh untuk menstabilkan harga? Kenapa itu jaringan cobweb itu, jadi termasuk impor ini tidak akan menjawab persoalan, karena impor ini baru kita teken sekarang, nanti mungkin 2-3 bulan lagi datang, seperti kata Pak JK tadi. Pada bulan Mei, April baru datang, padahal pada saat itu justru stok kita banyak, kasihan petaninya malah, harganya jadi semakin turun karena suplainya tambah banyak, double dari suplai dari luar, plus juga dengan impornya ada kemungkinan macam-macam kan, kong kali kong permainan di macam-macam di segala tempat. Jadi memang sebaiknya tidak impor, tapi yang pertama itu bagaimana suplai di dalam negeri yang betul-betul berasal dari petani-petani kita ini dinaikkan. Dan itu dalam kacamata saya itu mustahil dilakukan kalau selama ini kita masih tetap mau menekan-nekan harga beras gitu. Jadi kalau mau naik, suplai di mana-mana, harga harus naik. Artinya, Jadi Mas Iksan ini membenahi komoditas strategis, siapa yang paling bertanggung jawab nih Mas Iksan? Pemerintah tentu. Artinya di mana? Mungkin Menteri Perdagangan, di Kementerian Perdagangan, di Bulog kah? Tanggung jawab holistik ya, tanggung jawab holistik. Tapi kan kemarin kita dengar ada komitmen semacam dari Mentan bahwa 3 tahun akan ada swasembada. Kalau enggak dia mundur atau dimundurkan Pak Jokowi. Jadi ini kan komitmen yang betul-betul kuat saya pikir dari kabinet ini untuk mewujudkan yang namanya swasembada beras ini. Cuma yang harus dilihat juga swasembada beras ini dari sisi mana? Dari sisi produsen atau konsumen. Karena jangan lupa kalau kita ngomong 35 juta ton, sekarang juga sebenarnya ada 35 juta ton. Jadi udah swasembada, tapi itu nggak cukup untuk mengamankan fluktuasi harga ini. Yang tadi dibilang Pak pedagang ini tahu jelas kan, kalau mau mengamankan harga kita jangan cukup stok, tapi juga harus tambah setengahnya ya Mas ya bahkan ya. Jadi ya tadi 35 juta ya minimal ada 50 sampai dengan 60 juta ton produksi, itu baru bisa dikatakan swasembada. Dari kita akan bisa melakukan swasembada pangan. Kita tanya ke Pak Neli, bisakah kita nanti 2019 akan menghadapi atau mungkin swasembada pangan akan kita raih? Paling tidak saya selaku pelaku usaha ikut senang dengan kemauan besar ini. Tapi bicara beras harus bicara komprehensif. Pada paling tidak kalau bicara hulu sendiri, berapa lahan sekarang dikonversi menjadi konversi lahan yang permanen, loss permanen. Berapa lahan strategis irigasi bagus dirubah jadi bangunan, rumah. Kalau kita ada kemauan besar, harus ada undang-undang ketegasan yang jelas. Kita bicara hulu sendiri, berapa irigasi yang rusak, berapa bendungan yang sekarang harus dibenahi. Kalau itu seluruhnya dibenahi dengan semangat semuanya bersama-sama, bicara hulu dulu. Kalau sekarang mohon maaf, kita bicara data. Data yang ada sekarang dicatat, mohon maaf, berapa lahan sekarang yang ditanam. Tolong dicek, jangan 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, setahun sekali dicek.
Mohon maaf, ada daerah di Kerawang itu dulu hijau royo-royo. Sekarang kita sama-sama ke jalan ke Cikampek aja. Lihat kanan kiri sudah gudang, perumahan, pabrik. Apakah itu masuk data masih lahan atau itu dulu? Kalau kita semangatnya itu paling tidak, kalau semangat bersama-sama, saya masih punya optimis yang tinggi. Tetapi realitanya otonomi daerah, apakah bisa sejalan dengan garis komando di atas? Ada, mohon maaf sekali lagi, lahan yang strategis harusnya dilarang untuk dikonversi. Betul. Itu mau kemauan saya seperti itu. Itu utama.